Cek hello. MacBook dan Starbucks, dua hal yang sangat cocok bersama. Bahkan sampai banyak meme-nya, kalau kita nggak punya MacBook, jangan sekalipun coba kerja di Starbucks. Sebagai pengguna Windows setia selama 27 tahun, gua nggak pernah merasakan apa sih rasanya bawa MacBook ke Starbucks. Dulu teman gua beli MacBook, gue inget banget, yang belum pakai chip M1, dan di situ gua jujur aja iri banget ya. Gua masih pecundang yang pakai Windows. Tapi ada alasan kenapa gue selalu pilih Windows, karena gue ngerasa MacBook itu nggak worth it dengan harganya. Performance yang kita dapat itu sama aja kayak Windows. Kita cuma beli mereknya dan estetiknya. Bahkan sampai gue kesel sama orang-orang yang di Starbucks pakai MacBook Pro dan kerjaannya cuma ngetik. Tapi gue tahu deep down di hati gue, dari kekesalan itu ada sedikit iri. Gue iri dengan orang-orang yang punya MacBook, karena gue juga pengen. Sekarang, gue udah punya MacBook, karena untuk pertama kalinya gue merasa MacBook itu worth it harganya. Dengan chip mereka terbaru, M1 Pro. M1 Pro kan? Yes, betul, Apple M1 Pro. Dan sekarang, gue bakal coba apa sih rasanya bawa MacBook ke Starbucks. Hello, sudah sampai di Starbucks. Inilah Starbucksnya. Kelihatan familiar ya kan, semua orang tahu Starbucks. Dan saatnya kita masuk. Wait, sebelum kita masuk ke Starbucks, kalau kalian juga suka kerja di cafe dan kalian lebih seringnya pakai iPad, boleh cek casing terbaru dari Mills Technology yang bisa diputer 360 derajat. Gue dari dulu juga pakai casing mereka yang pertama, sekarang versi yang terbaru. iPad-nya nempel pakai magnet, keyboard dan trackpad-nya pakai Bluetooth yang kita bisa cas pakai USB-C, kualitasnya yang kokoh, dan semuanya itu lebih murah daripada harga yang Apple punya. Dan Apple punya itu nggak bisa muter. Kalau kalian sering pakai iPad, boleh cek produk ini, linknya ada di bawah. Hai, jadi cukup malu, ada beberapa orang di sini. Ada anak SD, ada mobil lalu lalang, dan banyak orang kantoran. Jadi yang gue bakal lakuin adalah, gue bakal coba pesan. Ups, oke. Mampus gua. Yang gua bakal lakuin, jadi gua bakal coba masuk dan pesan minuman termahal yang ada di Starbucks, karena itulah yang orang punya MacBook lakuin, ya kan? Kita orang kaya. Atau actually gua bakal coba pesan air putih aja, karena gua udah nggak ada duit. Oke, udah banyak mobil, dan ini mobil hitam, nggak gerak-gerak. Oke, dia gerak. Oh, thank you so much. Dan ya, kita bakal masuk. Gue udah nggak tahu ngapain, banyak orang, dan gue malu. Ada tukang parkir yang ngeliatin gue. Bye-bye. Pak. Minuman paling murah di sini apa ya, Kak? Paling teh. Teh. Kalau pesen air putih aja bisa? Teh water. Teh water bisa? Bisa. Oh ya udah, boleh deh satu. Kasih, Kak. By the way, itu air keran loh, dan surprisingly rasanya lumayan oke. Sekarang gue lagi duduk, ada bangku, ada meja, ada komputer. Kalian tahu itu apa? Setup tool. Inilah setup gue. Kayu yang sturdy, meja yang untungnya nggak goyang-goyang, karena banyak kafe yang mejanya itu goyang-goyang. Tempat yang lumayan ramai dan besar, sayangnya nggak terlalu dingin tempatnya, agak sedikit panas. Dan inilah dia MacBook pertama kali di Starbucks. Gue ada kamera gue, yang kayaknya gue bakal pakai sih, karena gue udah bawa berat-berat daripada pakai HP terus, bosan. Ini press play Icarus V2 yang sebenarnya gue lagi tes. Banyak dari kalian yang suruh gue review ini, dan sekarang actually gue lagi pengen nulis, gue punya poin-poin soal mouse di sini. Jadi gue sekalian kerja juga sekarang. Setelah pesan air putih gratis, gue mulai kerja untuk dapetin sensasi fullnya pakai MacBook di Starbucks itu seperti apa. Dan gue juga baru sadar jadinya pas gue ngedit, gue jadi orang yang gue benci kerja di Starbucks pakai MacBook Pro dan kerjaannya cuman ketik-ketik doang. Lihat betapa pecundangnya ini orang. Dan jujur aja gue nggak enak sama kakaknya, gue cuma pesen air putih doang, dan gue agak malu kalau dilihat orang. Ini orang nggak pesen apa-apa tapi duduk. Jadinya gue pesen kopi. Kak mau vanilla latte aja, Kak. Habis itu gue kerja
kerja. Dan jujur aja ya, sambil kerja gue juga sambil lihat-lihat sekitar gitu loh, untuk orang-orang yang bawa laptop juga. Dan kebetulan semuanya pakai MacBook, jadinya gue kurang merasa spesial gitulah. Gue ada rekamnya pakai kamera sekarang biar estetik dikit lah ya, sambil ketik-ketik. Dan gak sadar gue ngupil sebentar, abis itu balik ketik-ketik lagi tanpa lap jari gue abis ngupil tadi. Well, nggak apa-apa lah ya, orang kaya mah gampang. Kalau keyboardnya kotor dan rusak, tinggal beli baru. Gua bercanda. Oke, gua nggak mungkin serius sama hal itu. Kalau ini rusak, gua nggak bisa beli lagi. Oke, makanya gua bercanda doang. Dan gua juga baru sadar kalau itu nggak lucu sama sekali. Jadi lupain aja sama apa yang gua bilang tadi. Sekarang kita lanjut sama petualangan di Starbucks. Ini menarik. Well, gua nggak tahu. Gua masih edit. Gua nggak tahu endingnya kayak gimana. Gue nggak tahu orang lain tuh kayak gimana, tapi dulu pas gue sering ke Starbucks untuk kerja dan lihat orang pakai MacBook gitu lagi kerja juga, gue tuh selalu kayak liatin mereka gitu loh, kayak gini, judge mereka dari atas sampai bawah. MacBook, ini bokapnya pasti kaya nih. Pakai MacBook Pro gaya-gaya, itu ngedit video aja pasti nggak bisa. Jadi gue tes itu, gue taruh kamera dan pengen lihat aja ada nggak yang liatin gue juga karena pakai MacBook. Dan ternyata gue cukup kaget karena nggak ada. Gak ada yang peduli sama sekali. Ini ada satu orang lewat, bahkan gak noleh sama sekali. Satu lagi lewat, nope. Ada dua orang lewat, dan kayaknya yang belakang ini lihat sedikit deh, tapi bukan ke MacBooknya. Dia lihat ke gua, dan gua tahu karena gua tatapan mata sama dia, kayak sedetik gitu loh. Dan gak bakal bohong, itu sebuah momen yang lumayan indah. Jadi akhirnya gua cuman duduk aja. Cukup sedih ya, ternyata bawa MacBook ke Starbucks itu nggak seseru seperti yang gua bayangin. Oke, jadi gua udah keluar dari Starbucks. Gua duduk sekitar kayaknya hampir 3 jam sih. Cuman kerja doang, terus gua kebelet kencing, makanya sekarang gua lagi di toilet umum. Gua lagi di toilet umum, rekam video untuk YouTube. Ini sesuatu yang gue selalu impikan pas kecil. Jangan pernah berhenti bermimpi, geng. Suatu saat pasti terjadi. Gue merasa ini hari yang aneh banget. Malah sekarang gue rekaman di WC umum ya. Jadinya gue pulang. Jadi apa rasanya bawa MacBook ke Starbucks? Hampa, kosong. Jadi lain kali kalau kalian mirip gua suka sini-sini sama orang yang pakai MacBook Pro di Starbucks, terus pakai AirPods Pro dan ada iPhone 14 Pro ditaruh di atas meja supaya semua orang bisa lihat kalau mereka pakai Apple ecosystem, jangan iri karena mereka deep down itu kosong dalam hatinya dan juga dalam dompetnya karena udah habis buat beli semua itu. Mereka sendirian, kesepian, depresi. Mau beli kopi mahal aja harus pikir 2 kali. Atau mungkin itu cuma gue doang. Jadi di sini kita belajar apa dong? Gue nanya. Soalnya gue nggak tahu gue belajar apa. Mungkin hal yang gue bisa ambil adalah gak ada orang yang peduli sama kita. Gue legit pas mau rekaman di depan Starbucks itu, gue bolak-balik 20 menit. Overthink, kayak pikirin, oh my god, gua malu banget, nggak bisa, atau gua pulang aja ya. Jiwa introvert gua udah nggak tahan terekspos di luar, pakai kamera, coba rekam-rekam diri sendiri, itu malunya setengah mati. Tapi gua terus-menerus bilang ke diri sendiri, nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang peduli. Dan akhirnya berhasil juga rekamnya. Jadi mungkin itu yang bisa gua ambil. Nggak ada orang yang peduli, kalian pakai laptop apa di Starbucks, mau Windows, mau MacBook, selama kalian enjoy, kalian enjoy. Gua nggak expect video ini jadi kayak live lesson gitu loh. Oke, itu aja dari gua. Gua nggak bakal ke Starbucks lagi untuk pura-pura kerja karena menurut gua itu buang-buang duit doang. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.